Assalamualaikum, hello, dan ohayo semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Ayo kita lanjutkan spoilernya. Sekedar info, novelnya sendiri hanya 167 chapter. Setelah dari Istana Leluhur, tinggal 40-an chapter lagi. Aku berencana untuk melanjutkan ke novel The Land of Miracles selanjutnya. Kalian mau yang nyeritain Beiwei Sangchen, Lu Yuan atau sesuai urutan? Tulis di kolom komentar ya. 8 sosok besar tampaknya tidak jauh dari Istana Leluhur, kemudian mereka perlahan turun dari langit, dan sosok mereka secara bertahap menyusut dalam proses turun ke atas tanah. Mereka semua tampak seperti manusia, tidak berbeda dengan manusia biasa. 2 orang yang berjalan di depan memiliki jubah merah di belakang mereka, dan yang lain mengenakan jubah hitam. Ketika 8 orang ini mendarat, ada semacam gabungan napas tak terlihat dan udara di sekitarnya yang tertekan menunjukkan retakan, seolah-olah ruang ini tidak bisa lagi membawa tubuh mereka. Hu Jiao dan Hu Ruro tiba-tiba mendengar napas berat dari belakang. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka terkejut menemukan bahwa kedua mata Lan Ge menjadi merah. Langa meneriakkan umpatan, dan bersamaan dengan itu, Lan Ge telah berubah menjadi tubuh petir berwarna ungu, dan bergegas menuju orang di belakang kelompok itu dalam sekejap. Tindakannya yang tiba-tiba tidak hanya mengejutkan 8 orang dalam kelompok, tetapi bahkan monster dan roh yang mengelilingi jalan juga terkejut. Siapa ini yang begitu sembrono untuk mengambil tindakan seperti saat ini? Target serangan Lan Ge adalah seorang wanita berjubah hitam, dengan rambut hitam panjang menjuntai ke pinggang, dan poni menutupi alisnya. Dia memiliki mata hitam besar dan kulit putih, tinggi dan ramping, dengan lekukan yang nyaris sempurna. Itu adalah iblis tingkat 10, Tianmo Yeming, yang menduduki urutan ke-23 di antara 24 iblis dari ras iblis, yang pernah mengikuti kencan buta dengan Lan Ge di kota Guntur dan membunuh orang tuanya. Ketika 8 makhluk mirip manusia ini turun dari langit, Lan Ge dapat mengenali sekilas dan bahkan mengerti bahwa ini adalah kelompok milik ras iblis. Dan 8 di depan mereka semua adalah tingkat dewa. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli sama sekali. Ketika apa yang disebut musuh bertemu, luapan amarah akan meledak. Saat dia melihat Tianmo Yeming, dia benar-benar tidak dapat menahan emosinya dan bergegas keluar dengan panik. Dalam benaknya dipenuhi dengan suara dan senyuman orang tuanya, dan dia tidak akan pernah melupakan keputusasaan yang datang dari lubuk hatinya ketika orang tuanya meninggal. Dia bahkan terus berpikir bahwa jika dia mati bersama mereka di tangan Tianmo Yeming, itu mungkin tidak akan terlalu menyakitkan. Oleh karena itu, saat dia melihat Tianmo Yeming, dunianya benar-benar mendidih. Semua kemampuan berpikir di benaknya telah benar-benar terbakar menjadi abu dan hanya ada satu pikiran yang tersisa. Kecepatan guntur itu sangat cepat. Jadi, pada saat berikutnya, dia sudah berada di depan Tianmo Yeming, dan 4 warna cahaya di tubuhnya bersinar bergantian. Tianmo Yeming yang hanya mengangkat tangannya, sudah membuat Lan Ge tertabrak. Lapisan pelindung berwarna lavender muncul di depan telapak tangan Tianmo Yeming, dan pada saat berikutnya, raungan rendah meledak di depannya. Boom, 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 boom. Guntur, api, angin, air. Dalam urutan ini, tabrakan murni elemen dibawa ke dalam kontrol penuh oleh Lan Ge dalam situasi putus asa. Ledakan yang mengerikan itu menyebabkan raungan yang kuat dan menggetarkan alam. Iblis-iblis lain semuanya memiliki lingkaran cahaya, dan mereka tidak bermaksud membantu Tianmo Yeming. Lapisan itu hanya untuk menghindari dampak serangan. Tubuh Tianmo Yeming bergetar, dan setelah 4 raungan meledak, tubuh Lan Ge terbang mundur. Bagaimanapun, tingkat dewa adalah tingkat dewa. Belum lagi, Lan Ge yang saat ini dalam pikiran kosong, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya sama sekali. Pada saat Lan Ge menghantamnya, Tianmo Yeming akhirnya benar-benar mengenali identitasnya. Saat berikutnya, tangan kanan terbuka dan meraih ke arah Lan Ge. Tangan besar dengan energi ungu hitam langsung menuju Lan Ge dan meraihnya. Dengan kilatan cahaya,
Lan Ge menghilang di udara tipis, dan terjadi Hong Fei Mingming. Kepalan Tian Mo Yeming tiba-tiba jatuh di udara kosong. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah dia tidak bisa merasakan kehadiran napas Lan Ge sama sekali. Hong Fei Mingming adalah idiom China, yang berarti seekor angsa terbang ke langit dan pemburu tidak bisa menangkapnya. Ini adalah metafora untuk menjauhi bencana. Lan Ge menghela napas berat. Walaupun hanya sesaat, itu membuatnya tampak telah menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya. Bukan hanya karena serangan, tetapi juga karena emosi yang sangat meledak-ledak. Fa Hua menopang tubuhnya dan tidak mengatakan apa-apa, hanya memegang bahunya erat-erat dengan kedua tangannya. Ketika Lan Ge melihat Tian Mo Yeming, Fa Hua secara alami juga melihatnya. Pada saat itu, Fa Hua tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan dorongan Lan Ge sama sekali. Oleh karena itu, dia memilih untuk berteleportasi yang ditempatkan di istana leluhur. Setelah itu, dia teleportasi kembali, dan membawa Lan Ge bersamanya untuk berteleportasi. Lan Ge tidak melawan. Ketika dia diserang oleh Tian Mo Yeming, dia benar-benar tersadar. Mengesampingkan orang tuanya yang meninggal, Lan Ge saat ini jauh lebih dewasa. Saat dia tersadar, dia ingat bahwa jika dia mati, Fa Hua juga akan mati. Pikiran inilah yang membuatnya memilih untuk menerima teleportasi dan berteleportasi kembali bersama Fa Hua. Wajah Fa Hua menjadi serius, ia curiga atas kedatangan iblis ke domain monster. Mereka tidak tahu apa yang para iblis lakukan. Fa Hua mengajak Lange untuk membawa berita ini ke domain manusia secepat mungkin. Saat berbicara, dia menarik Lan Ge dan dengan cepat bergerak ke satu arah mengikuti jalan. Istana leluhur seperti kota tanpa tembok kota. Jalan di sini membentang ke segala arah, besar dan kecil, tetapi selama bisa melihat ke satu arah, seharusnya akan bisa pergi. Lan Ge membiarkannya menariknya, tapi matanya masih linglung. Lan Ge kini seperti orang mati yang berjalan. Pintu masuk ke istana leluhur. Sementara itu Tian Mo Yeming menduga bahwa kejadian Lange yang menghilang tiba-tiba karena Wu Xuangzu. Di antara 8 ras iblis, 2 yang terdepan tidak bisa tidak memiliki beberapa perubahan di mata mereka ketika mereka mendengar nama itu. Salah satu dari mereka berkata untuk masuk ke istana leluhur dulu. Mata Tian Mo Yeming berkedip, dia mengangkat tangan kanannya, dan ada lingkaran ungu samar di telapak tangannya. Pada saat ini, yang lebih terkejut adalah 2 bersaudari, Hu Jiao dan Hu Rurou. Mereka berdiri di tengah kerumunan dan saling memandang dan bertanya-tanya apa yang terjadi barusan. Apakah orang itu gila? Namun, mereka melarikan diri lagi. Mereka tampaknya memiliki hubungan aneh dengan kemampuan teleportasi khusus yang dapat meninggalkan medan perang pada saat yang kritis. Hu Jiao berkata sambil berpikir. Dia beranggapan tampaknya mereka memiliki hubungan aneh dengan kemampuan teleportasi khusus yang dapat meninggalkan medan perang pada saat yang kritis. Hu Rurou tersenyum. Dia baru pertama kali bertemu dengan manusia yang begitu menarik. Manusia biasanya lemah, tapi mereka berdua begitu kuat. Lalu dia bertanya apakah ayahnya akan marah jika mereka menikah dengan manusia. Hu Rurou lanjut berkata bahwa Falan telah mengenal mereka di kompetisi kencan buta dan mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Berdua sekarang, mereka kalah karena berada di posisi yang kurang menguntungkan. Dia pikir ayahnya lucu jika marah karena mengetahui hal tersebut. Mata Hu Jiao berbinar lalu menyetujui usulan adiknya. Hu Rurou segera meraih saudara perempuannya lalu berkata untuk jangan khawatir. Masih ada yang harus mereka lakukan lebih dulu. Mereka datang ke istana leluhur untuk menemukan kesempatan menerobos. Karena para leluhur belum melihat mereka, jadi bagaimana mungkin mereka bisa pergi dengan mudah. Karena sudah bertemu dengan Fa Hua dan Lan Ge 2 kali, mereka pasti akan bertemu lagi. Dan pada saat itu mereka akan menjemput dan mengambil sepasang manusia itu. Mereka telah keluar dari istana leluhur dengan lancar. Fa Hua dan Lan Ge beruntung, mereka tidak menemui rintangan atau bertemu dengan klan iblis. Ekspresi Lan Ge berangsur-angsur kembali normal,
dan dia melepaskan elemen angin untuk mempercepat pergerakan keduanya. Dia mengikuti di belakang Fahua saat ini, mengangkat kelopak matanya untuk melihat pasangan di depannya, dan tiba-tiba ada kehangatan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Di masa lalu, ketika tidak ada yang bisa dilakukan, dia akan selalu memarahinya karena berbicara hanya 2 kalimat. Setelah perilaku impulsifnya yang jelas tidak rasional, atau bahkan perilaku naif yang mungkin membawa kematian bagi keduanya, dia tidak menyalahkannya dengan 1 kalimat pun. Bahkan dia juga tidak mengeluh sama sekali, hanya membawanya untuk segera melarikan diri dari tempat kejadian. Dengan sedikit tegas, Lange meminta maaf atas tindakan gegabahnya tadi. Fahua malah menjawab dia juga minta maaf. Lange terkejut, melihat punggungnya, senyum tipis muncul di wajahnya. Pada saat ini, 3 suara dengungan panjang tiba-tiba terdengar tanpa peringatan. 3 suara dengungan ini mengguncang langit dan bumi dalam sekejap, matahari dan bulan pun menjadi redup. Itu seperti monster raksasa yang terbangun lalu berteriak di langit, dan seperti naga bumi yang berbalik, membangunkan semua hal di seluruh dunia. Baik Fahua dan Lange hanya merasakan kejang sesaat di otak mereka, lalu lapisan tirai tipis muncul di langit. Fahua dan Lange menemukan sesuatu yang mengejutkan, yang tidak lagi berasal dari istana leluhur. Pada saat ini, mereka hanya merasa bahwa mereka bukanlah apa-apa, dan energi yang luar biasa besar itu membuat darah mereka seakan membeku. Detik berikutnya, sebuah suara terdengar di benak mereka. Tiba-tiba suara terdengar menanyakan kenapa mereka beradu di istana leluhur. Suara itu agung dan rendah, dan pada saat berikutnya, sepasang tangan tak terlihat telah mengembun di udara, langsung menggenggamnya di telapak tangan mereka. Kekuatan yang begitu menakutkan membuat mereka berdua seolah kembali ke masa ketika mereka pertama kali bertemu dengan Ratu Hongbao. Pada saat itu, basis kultivasi mereka masih lemah, tetapi sekarang mereka setidaknya berada di tingkat ke-9, tetapi mereka masih merasakan hal yang sama. Ini adalah jarak antara mereka dan para tingkat dewa. Apalagi sepertinya didukung oleh kekuatan istana leluhur. Meski terkejut, baik Fahua maupun Lange tidak meronta karena merasa itu sia-sia. Titik teleportasi mereka ada di istana leluhur, lalu apa yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka sedang kesulitan sekarang? Karena semuanya tidak ada artinya, tentu saja tidak perlu bekerja dengan sia-sia. Hanya saja hati keduanya terasa berat, bukan hanya karena mereka ditangkap oleh istana leluhur, tetapi yang lebih penting adalah betapa pentingnya istana leluhur bagi misi ras iblis. Mengapa misi ras iblis ini perlu datang ke istana leluhur? Mungkinkah akan ada kerjasama antara domain iblis dan domain monster? Tidak diragukan lagi, domain iblis dan domain monster keduanya adalah makhluk yang sangat kuat di 7 lautan dan 6 domain, dan mereka seperti raksasa bagi manusia. Dibandingkan dengan mereka, manusia sangatlah lemah, dan jika mereka mencapai kesepakatan, ruang hidup manusia pasti akan semakin dipersempit di masa depan. Tubuh keduanya terbang di udara seperti meteor, langsung menuju istana leluhur. Pada saat ini, tiba-tiba cahaya merah muncul tanpa peringatan, seolah-olah cahaya itu menghancurkan langit dan menembus bumi. Begitu lehernya menegang, mereka sudah dicengkeram oleh seseorang pada saat yang sama. Di sekitar mereka tiba-tiba menjadi merah, kemudian semua yang ada di bawah menjadi ilusi, seperti meteor yang mengejar bulan dan berkedip cepat. Di istana leluhur, geraman marah terdengar. Warna penghalang kubah di langit berubah tajam. Melihat bahwa ketika penghalang ditekan ke bawah dan hendak bertabrakan dengan cahaya merah, penghalang itu tiba-tiba sedikit meredup, dan dengan suara cahaya merah dengan paksa menembusnya dan menghilang ke cakrawala yang jauh. Di istana leluhur, domain monster. Seseorang menanyakan kenapa yang mulia monster surgawi menghalanginya. Monster surgawi menjawab bahwa kedua manusia ini terkait erat dengan klannya, dan dia memiliki perasaan samar bahwa keberadaan mereka akan membantu klannya di masa depan. Menyelamatkan hidup mereka adalah tujuannya. Dewa bulan yang membawa mereka pergi adalah keturunan Kaisar Semut Penelan.
Dia adalah satu-satunya yang bisa mencapai tingkat ini di klan semut penelan dan dia dapat menjadi bidak catur dengan meninggalkannya di laut hijau kehidupan. Seseorang itu kembali berkata bahwa klan iblis mungkin tidak mau membiarkan mereka pergi. Monster surgawi menjawab bahwa itu masalah mereka. Jika mereka tidak bisa melarikan diri, mereka tidak memenuhi syarat untuk membantu klan mereka. Semuanya kembali sunyi, dan lingkaran cahaya di atas istana leluhur berangsur-angsur menghilang. Fa Hua dan Lan Ge hanya merasa bahwa telapak tangan yang memegang leher mereka sedikit dingin, dan ada aroma samar yang datang dari belakang mereka. Napas ini akrab bagi mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat ke belakang saat ini. Di bawah selubung cahaya merah, mereka tidak bisa merasakan aliran udara. Langa protes karena pose mereka tidak terlalu elegan. Begitu tubuh mereka bergerak, Lan Ge dan Fa Hua merasakan leher mereka mengendur pada saat yang sama, tetapi pada saat berikutnya, pinggang mereka menegang. Keduanya telah berubah dari dipegang di leher mereka menjadi dicubit di bawah ketiak mereka. Saat Lan Ge akan protes kembali, Fa Hua dengan kejam memblokir kata-katanya. Melihat ke atas, mereka melihat wajah menawan itu dari bawah, masih begitu sempurna, dan mereka bisa melihat bulu matanya yang panjang melengkung ke atas. Dia masih memiliki pandangan yang dingin dan tanpa ekspresi, tetapi untuk beberapa alasan, pada saat ini Fa Hua dan Lan Ge merasa sedikit lebih baik. Sebelum mereka datang ke domain monster, mustahil bagi mereka untuk membayangkan bahwa suatu hari mereka akan diselamatkan oleh Ratu Hongbao. Ini adalah pertama kalinya Lan Ge merasa bahwa Wu Shuangsu tampaknya tidak begitu memalukan. Jika Wu Shuangsu tidak membawa mereka untuk menyelamatkan Ratu Hongbao hari itu, pemandangan ini tidak akan muncul. Lan Ge bertanya kemana mereka akan pergi. Keinginan untuk melihat Tian Mo Yeming telah benar-benar memudar sekarang. Dia sangat menyadari betapa banyak masalah yang telah menyebabkan keributan sesaat. Ratu Hongbao berkata bukankah Fa Hua sudah menyuruhnya untuk diam. Tapi Lange malah marah dan berkata kenapa semua orang lebih memperhatikan Fa Hua padahal dia lebih tampan. Fa Hua menjawab dalam hati karena karakternya lebih baik. Ratu Hongbao tidak berbicara, tetapi terbang dengan serius. Kecepatannya sangat cepat sehingga membalikkan persepsi Fa Hua dan Lan Ge terhadap kecepatan. Untuk sementara, itu cepat dan sangat cepat. Lange mempertanyakan kenapa Ratu Hongbao menyelamatkan mereka. Meskipun mereka pernah menyelamatkannya, tapi mereka yang mencuri jantungnya dan menyebabkan dia gagal naik ke tingkat 12. Karena mereka jugalah Ratu Hongbao dihajar habis-habisan oleh Raja Monster Harimau. Saat membantu mereka naik ke tingkat 9, dia berkata bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatan di atas tingkat 9, tapi baru saja dia menggunakannya. Walaupun dia seorang dewa bulan tingkat 11, dia adalah keturunan kaisar semut penelan. Menurut Lange sikap Ratu Hongbao pada mereka mencurigakan. Otak Lan Ge berjalan dengan kecepatan tinggi, dan dia memutarakan semua pikiran dan penilaiannya. Begitu banyak kalimat yang keluar dari mulut Lan Ge, tapi Fa Hua hanya menjawab tidak tahu. Lan Ge sangat marah dengan jawaban Fa Hua. Fa Hua berkata alasan dia bilang tidak tahu karena dia tidak bisa memikirkannya. Memang, mereka semua tidak mengerti motif Ratu Hongbao sekarang. Lan Ge berkata lagi, mungkinkah karena Ratu Hongbao menyukainya? Fa Hua pun menanyakan kemana perginya rasa malunya itu. Lan Ge menjawab kesombongan mereka sudah lama menjadi tidak tahu malu. Lalu tertawa. Tiba-tiba Ratu Hongbao menyuruh mereka untuk diam. Pada saat ini, Fa Hua dan Lan Ge tidak pernah mengharapkan sesuatu terjadi, di mana di lubuk hati mereka, sebuah suara tiba-tiba muncul. Itu milik Ratu Hongbao. Dingin, tapi agak mengejek. Seketika melebarkan mata mereka, Fa Hua dan Lan Ge tiba-tiba menoleh untuk melihat satu sama lain. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan luar biasa. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin ini terjadi. Kapan Ratu Hongbao bisa memasuki dunia percakapan batin mereka? Merasakan keheningan keduanya, Ratu Hongbao berkata bahwa ada beberapa hal yang belum perlu mereka berdua ketahui.
Penyelamatannya bukan tanpa alasan. Terkadang dia harus bertaruh. Ratu Hombao menyuruh mereka untuk berterima kasih kepada leluhur mereka atas perlindungan yang mereka berikan. Ratu Hombao tidak menjelaskannya, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, hal pertama yang dipikirkan Fa Hua dan Lan Ge adalah Wu Shuangzu. Selain Wu Shuangzu, mereka tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Ini pasti sesuatu yang tidak mereka ketahui terjadi hari itu ketika Wu Shuangzu menyelamatkan Ratu Hombao. Lan Ge menanyakan apa Ratu Hombao bisa memata-matai pikiran mereka. Dia punya perasaan bahwa dia benar-benar telanjang di depan orang lain. Perlu diketahui, ketika Lan Ge bertarung dengan Ratu Hombao berkali-kali di istana leluhur, dia dan Fa Hua memiliki banyak komunikasi di hati mereka. Ratu Hombao menjawab, dia bisa merasakannya dalam jarak 3 meter. Merasa tidak puas, dia kembali bertanya apakah yang dia katakan benar atau tidak. Ratu Hombao menundukkan kepalanya dan menatapnya seperti orang idiot. Lan Ge juga menyadari bahwa dia telah menyelipkan kata-katanya tanpa sadar, dan jelas bahwa Ratu Hombao sama sekali tidak berniat berbohong kepada mereka. Kalau hanya 3 meter, sepertinya tidak apa-apa. Lagi pula, itu bukan hubungan dekat yang dia miliki dengan Fa Hua. Setelah mengatakan itu ia segera mengutuk dalam hatinya, siapa yang sudi memiliki hubungan dekat dengan Fa Hua. Fa Hua tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, tetapi menunjukkan ekspresi serius seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dari indikasi saat ini, pasti ada alasan khusus bagi Ratu Hombao untuk membantu mereka. Mungkin ada hal-hal seperti pilih kasih, tetapi itu tidak penting untuk sekarang. Dan manfaat ini semua seharusnya diberikan kepadanya oleh Wu Shuangzu. Tiba-tiba, aura Ratu Hombao menjadi sedikit lebih dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam menyuruh mereka untuk berhati-hati. Fa Hua dan Lan Ge terkejut, mereka secara tidak sadar tidak mengerti apa yang harus diwaspadai. Tiba-tiba, kecepatan Ratu Hombao yang sudah tak tertandingi meningkat lagi, dan ada raungan di sekitar mereka yang mengejutkan seluruh tubuh mereka. Pada saat berikutnya, Ratu Hombao terbang dengan kecepatan supersonik. Ini adalah menembus penghalang suara. Bisakah pemilik sumber kekuatan tingkat ke-11 terbang dengan kecepatan supersonik? Meskipun tubuh mereka dilindungi oleh energi Ratu Hombao selama gerakan berkecepatan sangat tinggi ini, itu masih membuat tubuh Fa Hua dan Lan Ge gemetar tak terkendali serta rasa pusing yang muncul tiba-tiba. Mereka bergegas mengumpulkan energi spiritual dan energi elemen mereka sendiri untuk melindungi tubuh mereka, dan baru saat itulah mereka merasa sedikit lebih nyaman. Tingkat ke-9 sudah menjadi eksistensi teratas di dunia manusia, tetapi dibandingkan dengan tingkat dewa yang sebenarnya, celahnya masih sangat besar. Fa Hua bertanya dalam hatinya apakah yang mengejar mereka dari ras iblis atau ras monster. Ratu Hombao menjawab yang mengejar mereka adalah ras iblis. Istana leluhur tampaknya sengaja membiarkan mereka pergi dan tidak memilih untuk mengejar mereka sejak awal. Jika tidak akan mudah bagi mereka untuk melarikan diri dari kendali istana leluhur. Kedua mata Lan Ge menggila secara tiba-tiba, sebab itulah ras iblis yang menghancurkan keluarganya. Jika bukan karena fakta dia memiliki kehidupan yang sama dengan Fa Hua, dia benar-benar ingin membunuh mereka walaupun dia mati dalam pertarungan. Baik Fa Hua maupun Ratu Hombao merasakan perubahan emosinya. Ratu Hombao kemudian berkata dengan belak-belakan bahwa di mata domain iblis maupun monster, manusia hanyalah semut yang lemah. Jika ingin membalas dendam, jadilah kuat lebih dulu. Jika tidak maka akan berakhir mati sia-sia. Jika mereka tidak bisa belajar untuk bertahan, maka tidak akan ada hari untuk kembali. Sudah bertahun-tahun klan semut penelan bertahan untuk mengumpulkan peluang di laut hijau kehidupan. Namun dengan sekejap dihancurkan oleh Fa Hua dan Lan Ge terdiam, dia tidak bisa mengatakan bantahan apapun. Jika bukan karena dirinya, Fa Hua dan bahkan Ratu Hombao tidak akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, tidak mungkin untuknya mengalahkan ras iblis. Ras monster saja yang terbilang kuat, dan pasti memiliki lebih dari satu pemilik sumber kekuatan tingkat dewa yang hebat,
masih juga sangat takut pada ras iblis. Hal itu jelas menandakan mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan ras iblis. Oleh karena itu, ras monster ingin menyatukan ras manusia dan mengambil 3 alam manusia sebagai backing mereka lalu dilatih untuk bertarung melawan domain iblis kapan saja. Pada saat ini, kunjungan ras iblis ke domain monster memiliki banyak arti tersendiri. Kecepatan terbang Ratu Hongbao benar-benar terlalu cepat, dan dengan basis kultivasinya mencapai tingkat ke-11, dia tampaknya tidak keberatan terbang di domain monster. Dia tidak pernah berhenti, tidak diragukan lagi bahwa pengejarnya juga bergerak sangat cepat. Langit pun berangsur-angsur berubah dari terang menjadi gelap dan fajar diantar ke kegelapan. Ratu Hongbao membawa mereka terbang selama 3 hari 3 malam penuh dengan kecepatan tinggi. Di kejauhan, garis air biru secara bertahap muncul di bidang penglihatan mereka, dan mereka terlihat akan mencapai pantai. Ini juga berarti bahwa mereka akan mencapai perbatasan domain monster, dan Fahua dan Lan Ge masih memiliki token laut pada mereka. Jika mereka bisa memasuki Laut Biru tanpa ujung, peluang untuk keluar dari pengejaran akan jauh lebih besar. Ratu Hongbao tampaknya tidak banyak berubah, seolah-olah 3 hari penerbangan berkecepatan tinggi tidak cukup untuk membawa bebannya. Tapi nyatanya, bagaimana mungkin bebannya kecil? Butuh waktu lama bagi Fahua dan Lan Ge untuk mencapai istana leluhur, tetapi dia terbang ke perbatasan dalam waktu kurang dari 3 hari. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kecepatan ini. Sepanjang jalan, Ratu Hongbao tidak terbang dengan kecepatan supersonik sepanjang waktu, dia akan membersit sesekali, seolah-olah menjauhkan diri dari para pengejarnya. Tak perlu ditanyakan, Fahua dan Lan Ge juga tahu bahwa para pengejar dari ras iblis tidak pernah menyerah. Jika tidak, Ratu Hongbao tidak akan terlalu berusaha sepanjang waktu, sebab dia seharusnya bisa merasakan posisi ras iblis tersebut. Melihat jarak ke laut semakin dekat, tiba-tiba kecepatan Ratu Hongbao melambat. Lan Ge bertanya apakah ras iblis telah menyerah mengejar mereka. Jangankan Ratu Hongbao yang kelelahan, bahkan dia dan Fahua benar-benar lelah setelah dibawa terbang seperti ini. Ratu Hongbao menggelengkan kepalanya, dan berkata bahwa dia sudah tidak bisa pergi lagi. Segera setelah dia selesai berbicara, seluruh langit telah menjadi gelap, dan sebagian besar warna ungu kehitaman membanjiri dari segala arah, menutupi ruang yang luas. Garis pantai di kejauhan menghilang, dan pemandangan domain monster di bawah juga menghilang, hanya menyisakan ungu hitam yang tak berujung. Ada perasaan kuat di ungu hitam ini, seolah-olah ada ribuan tangan yang menarik tubuh tak terlihat, dan ada pusaran yang menakutkan di dalam yang dapat menelannya kapan saja. Garis-garis cahaya merah dengan padat menutupi wilayah sekitar Ratu Hongbao dan berusaha memotong energi kuat tadi, tetapi energi ungu hitam sepertinya tidak ada habisnya, tidak peduli bagaimana dia memotongnya, itu selalu meresap masuk. Satu demi satu sosok muncul dari energi ungu hitam, dan ada lingkaran cahaya ungu samar di sekitar masing-masing tubuh mereka, sehingga mereka bisa terlihat jelas di antara energi ungu hitam itu. Di antara mereka, yang paling jelas terlihat adalah 2 pria dengan lingkaran cahaya ungu emas yang berkelap-kelip di sekitar tubuh mereka. Seorang iblis menyuruh Ratu Hongbao untuk menyerahkan Fahua dan Lange, maka ia bisa pergi dengan selamat. Mereka datang ke domain monster dengan tulus dan niat baik, jadi mereka tidak ingin ada hal-hal yang tidak mengenakan dengan ras monster karena beberapa hal sepele. Medan iblis surgawi Tianmo Changyu merujuk pada kekuatan mereka yang menggunakan energi ungu hitam untuk menutupi area yang sangat luas. Pria yang berbicara adalah seorang pria dengan cahaya ungu keemasan menyinari tubuhnya dan jubah merah tua di belakang punggungnya. Dia tampak seperti pria paruh-baya, wajahnya sangat pucat, tetapi matanya tajam dengan cahaya ungu keemasan yang bersinar. Ada 8 iblis surgawi, tidak ada yang berkurang. 8 orang yang ditemui Fahua dan Lan Ge di luar istana leluhur secara mengejutkan semuanya mengejar mereka. Singa melawan kelinci juga harus habis-habisan, yang tidak diragukan lagi terwujud dalam iblis-iblis ini.
Mereka tidak menurunkan kewaspadaan karena kelemahan Fahua dan Lan Ge dan fakta bahwa hanya ada satu Dewa Bulan yang membawa mereka pergi. Mereka bahkan memilih menghentikan sementara misi mereka ke istana leluhur untuk mengejar mereka. Ini menunjukkan betapa mereka mementingkan Fahua dan Lan Ge. Singa melawan kelinci juga harus habis-habisan adalah sebuah metafora, yang berarti menggunakan kekuatan penuh untuk menyelesaikan masalah kecil dengan serius. Pada saat ini, Ratu Hongbao telah melepaskan Fahua dan Lan Ge, membiarkan mereka melayang di kedua sisi tubuhnya. Mata Lan Ge yang penuh kebencian langsung tertuju pada Tianmo Yeming, dan Tianmo Yeming juga menatapnya dengan senyuman, tetapi tampak dari matanya hanya penuh dengan kesombongan dan penghinaan. Di mata iblis surgawi peringkat ke-23 yang melakukan kencan buta dengan Lan Ge, Fahua dan Lan Ge hanyalah dua orang semut. Sebenarnya hanya Wu Shuangzu lah yang dipedulikan oleh iblis-iblis ini. Ratu Hongbao menyuruh Fahua dan Lan Ge untuk pergi, sementara ia akan menghentikan iblis-iblis itu. Di kedua sisi bahunya, satu persatu duri merah yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan perlahan muncul, dan keenam duri itu bersinar terang. Ketika 6 duri muncul, benang cahaya merah di sekitar tubuh Ratu Hongbao tiba-tiba membengkak, menyebar seperti lautan badai, dan dia benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk memaksa energi para iblis itu. Namun, area yang dicakup oleh medan ungu hitam hari itu terlalu luas. Meskipun benang cahaya merah membuka area yang lebih luas, itu tidak bisa benar-benar membuka jalan. Salah satu iblis berkata untuk jangan melakukan hal yang sia-sia. Menggunakan medan iblis surgawi mengkonsumsi banyak energi. Mereka tidak akan menggunakannya jika Ratu Hongbao tidak bergerak begitu cepat. Akan tetapi, begitu itu digunakan, Ratu Hongbao tidak akan bisa terlepas darinya bagaimanapun caranya. Medan iblis surgawi sendiri disiapkan oleh ras iblis untuk pemilik sumber kekuatan tingkat dewa. Ada telah banyak ras orc yang dibunuh oleh medan iblis surgawi, jadi bagaimana bisa Ratu Hongbao berpikir bisa bebas dengan mudah? Kemudian cahaya ungu keemasan menyala, dan iblis surgawi ini bahkan tidak berniat untuk menghentikan Ratu Hongbao sama sekali. Dia tidak diragukan lagi adalah pria yang kuat di tingkat Dewa Bulan, dan kesombongannya tidak melemah sedikit pun bahkan saat menghadapi lawan di level yang sama. Bukannya menyerah, Ratu Hongbao malah ingin mencobanya. Sambil berbicara, dia mengangkat kedua tangan pada saat bersamaan, memegang kedua duri di pundaknya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Fahua dan Lan Ge di dalam hatinya bahwa medan iblis surgawi ini sangat sulit untuk dihadapi. Ketika ia melawan sekuat tenaga, seharusnya bisa membuka sebagian area untuk sementara. Lalu menyuruh Fahua dan Lan Ge untuk bergegas ke laut. Lan Ge berkata bagaimana dengan Ratu Hongbao sendiri? Apakah ia juga bisa keluar? Meskipun Fahua tidak mengatakan apa-apa, emosinya sama dengan Lan Ge. Setelah Ratu Hongbao terdiam beberapa saat, lalu berkata bahwa medan iblis surgawi sebagian besar terkunci padanya, jadi ia tidak tahu. Menarik napas dalam-dalam, tidak ada komunikasi batin, Fahua dan Lan Ge hanya saling memandang. Di saat berikutnya, tubuh Fahua melintas dan Lan Ge sudah berteleportasi ke arahnya. Ratu Hongbao tercengang, karena dia dengan jelas merasakan apa yang telah mereka berdua lakukan. Titik teleportasi asli mereka berdua ada di istana leluhur, artinya mereka masih memiliki kemungkinan untuk kembali ke istana leluhur sebagai upaya terakhir. Akan tetapi pada saat ini, mereka benar-benar menghapus teleportasi dan menetapkan titik teleportasi di sini. Artinya, mereka tidak memiliki cara untuk pergi kemanapun melalui teleportasi dan hanya bisa tinggal di sini. Lange berkata, walaupun tidak kuat mereka adalah laki-laki. Dan laki-laki yang seharusnya melindungi perempuan. Mereka tidak akan mundur. Fahua mengangguk. Sepanjang jalan, meskipun mereka tidak pernah tahu mengapa Ratu Hongbao menyelamatkan mereka dengan segala cara, jika bukan karena dia, mereka akan ditangkap oleh istana leluhur domain monster atau ras iblis dari domain iblis sejak lama. Saat ini, sebagai pria, bagaimana mereka bisa melepaskan wanita yang menyelamatkan mereka?
Meskipun dia bukan manusia, saat ini, mereka telah menganggap Ratu Hongbao sebagai sekutu. Ratu Hongbao jelas tidak mengharapkan mereka melakukan ini, dan dia terkejut untuk sesaat. Dia tidak melihat secara langsung Fa Hua dan Lan Ge, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan ketegasan emosi mereka saat ini di dalam hatinya. Hanya ada 3 dari mereka, 1 tingkat Dewa Bulan dan 2 tingkat ke-9 yang baru menerobos. Bahkan jika Fa Hua dan Lan Ge memiliki bantuan dari Wu Xuangzu, mereka hanya bisa memasuki tingkat ke-9 dalam waktu sesingkat itu. Tidak mungkin mencapai keberadaan yang sebanding dengan tingkat Dewa Bintang atau tingkat ke-10. Akan tetapi pada saat ini, lawan mereka adalah 8 iblis surgawi yang telah mendirikan medan iblis surgawi dengan 2 Dewa Bulan dan 6 Dewa Bintang. Jika mereka berteleportasi kembali ke istana leluhur, niscaya mereka masih hidup, tetapi mereka memilih untuk tinggal yang mana hampir sama dengan mengirim mereka ke kematian. Namun, mereka tetap membuat pilihan seperti itu tanpa ragu. Tidak ada retorika, hanya ada kegigihan dan kata itu tidak akan ditarik lagi. Mata Ratu Hongbao sedikit berubah, dia melihat kedua iblis tingkat Dewa Bulan, lalu berkata dengan suara yang dalam menyuruh iblis itu untuk memanggilnya Hongbao. 2 iblis tingkat Dewa Bulan itu saling memandang dengan keterkejutan, karena mereka semua bisa merasakan bahwa alasan mengapa Ratu Hongbao memberikan namanya, itu karena tampaknya ia bertekad untuk bertarung sampai mati. Untuk pemilik sumber kekuatan Dewa Bulan yang bahkan dapat hidup dalam ribuan tahun, dia rela bertarung sampai mati hanya untuk 2 manusia ini. Lalu iblis itu memperkenalkan diri sebagai Tianmo dan 24 iblis surgawi urutan ke-6. Dia menganggap keputusan Ratu Hongbao adalah keputusan bodoh. Pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa Bulan lainnya yang sedikit lebih pendek dan tampak lebih tua berkata dengan acuh tak acuh. Memperkenalkan dirinya bernama Tianmo Hao, 24 iblis surgawi urutan ke-8. Setelah mendengarkan perkenalan diri mereka, Fa Hua dan Lan Ge tidak bisa tidak merasa rendah diri. Menurut pemahaman mereka saat ini tentang 24 iblis surgawi, peringkat ke-8 sudah menjadi pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa Bulan. Dengan kata lain, 8 besar dari 24 iblis surgawi setidaknya. Semuanya adalah tingkat Dewa Bulan. Masih belum diketahui berapa banyak pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa teratas yang ada. Diiringi suara dentang, armor ruby yang akrab dilihat Fa Hua dan Lan Ge sekali lagi muncul di tubuh Ratu Hongbao. Agak berbeda dari sebelumnya, hampir semua armor ruby ini memiliki retakan yang jelas. Melihat retakan itu, untuk beberapa alasan, emosi yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Dengan kultivasi tingkat Dewa Bulan, dia jelas bisa pergi dan dia tidak perlu melindungi mereka sama sekali. Mereka mengambil jantungnya pada saat yang paling kritis, dan dia mengejar mereka sepanjang jalan hingga terluka parah dalam pertempuran dengan Raja Monster Harimau, dan mereka menyelamatkannya di bawah perintah Wu Xuangzu. Ini seperti ada benang yang menyatukan dan menghubungkan mereka. Namun pada saat ini, dia sama sekali tidak berutang apapun kepada mereka, tetapi dia tetap tinggal tanpa ragu-ragu dan tetap berada di sisi mereka dengan armor ruby yang retak itu. Menghadapi musuh yang hampir tak terkalahkan ini, mereka benar-benar tidak bisa memahaminya. Kenapa dia melakukan ini? Namun, ketika dia benar-benar melakukan ini, emosi di hati mereka keluar tak terkendali. Tianmo dan Tianmo Hao mengambil langkah maju pada saat yang sama, dan lingkaran ungu gelap meluap dari mereka, dan 2 kekuatan tingkat Dewa Bulan diaktifkan pada saat yang sama, hampir mengubah langit dan bumi menjadi kegelapan. Segala sesuatu di sekitar mereka kemudian menjadi lebih gelap. 6 iblis tingkat Dewa Bintang menyebar ke sekitarnya, seperti pembukaan jaring tak terlihat dari mereka, memblokir semua kemungkinan rute penghindaran Fa Hua dan Lan Ge. Senyum tipis muncul di wajah, dan ekspresi Fa Hua dan Lan Ge juga memancarkan kecemerlangan yang samar. Pada saat ini, mereka sudah mengabaikan hidup dan mati. Tiba-tiba, terdengar raungan yang tak terduga. Fa Hua, Lan Ge,
dan semua iblis surgawi terkejut menemukan bahwa armor ruby di lengan kanan Ratu Hongbao meledak, dan armor yang meledak itu tidak berubah menjadi potongan-potongan, melainkan itu membentuk sekelompok api merah keemasan yang terbakar dan naik di lengannya. Saat itu juga, aura Ratu Hongbao juga meningkat 1 poin. Satu persatu raungan meledak di tubuh Ratu Hongbao, setiap raungan begitu dalam dan kuat, dan kelompok api merah keemasan melambung mengikuti ke arah atasnya. Ketika Tianmo dan Tianmo Hao melihat api merah keemasan di tubuhnya, wajah mereka berubah drastis. Tidak hanya mereka tidak mengambil kesempatan untuk menyerang, tetapi mereka mundur dengan cepat seperti hantu, seolah-olah mereka takut setengah mati akan ternoda oleh api merah keemasan. Tianmo dan berkata dengan marah, menyuruh menyingkirkan medan iblis surgawi secepatnya. Pada saat yang sama, 2 tanduk ungu panjang melengkung muncul dari atas kepalanya dengan berkilauan. 2 berkas cahaya ungu naik dari langit dan menyerbu ke tirai hitam di langit. Segera, tirai hitam itu menyebar seperti es dan salju yang mencair. Hal yang sama berlaku untuk 7 iblis surgawi lainnya, kecuali bahwa 2 tanduk di atas kepala iblis tingkat Dewa Bintang adalah berwarna lavender. Ratu Hongbao melayang di udara dan tidak bergerak, tetapi melihat perbuatan iblis-iblis ini, dengan mata angkuh dan ekspresi jijik di sudut mulutnya, ia berkata bahwa apakah dia benar-benar bisa menghentikannya. Tianmo dan berkata dengan wajah jelek, Ratu Hongbao sungguh gila. Demi 2 manusia dia rela mengorbankan kultivasi ribuan tahunnya. Dewa Bulan sangat mulia dan dianugerahi umur panjang. Tapi malah berakhir menyerah seperti ini. Dia bisa menyalakan tubuh Shenhuo tapi hidupnya akan benar-benar musnah. Jikalau tidak, kekuatan spiritual dewa akan hilang dalam 1 bulan. Shenhuo berarti api dewa, kekuatan tingkat tinggi berupa tubuh abadi. Ratu Hongbao bertanya apakah Tianmo dan takut. Tianmo dan hampir memuntahkan seteguk darah karena marah dan takut. Jika ditanya seperti itu, tentu saja dia takut. Apa itu Shenhuo? Itu adalah kemampuan mengerikan yang hanya bisa dimiliki sementara oleh pemilik sumber kekuatan tingkat dewa yang bersifat pengorbanan diri. Pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa Bintang dapat hidup selama 1000 tahun, dan Dewa Bulan dapat hidup lebih dari 3000 tahun. Menilai dari napas kehidupan Ratu Hongbao, dia baru berusia lebih dari 1000 tahun, dan dia masih memiliki umur panjang untuk hidup. Dan Shenhuo ini, setelah setengah terkontaminasi, akan menyebar seketika seperti belatung tarsal. Apakah itu energi atau benda, ia akan terbakar habis-habisan hingga benar-benar habis. Di seluruh tanah keajaiban, dikatakan bahwa hanya suku Huoli yang memiliki metode rahasia untuk mengendalikan kemampuan yang mirip dengan Shenhuo, tetapi hanya yang kuat di tingkat dewa yang dapat sepenuhnya mengendalikannya. Itu juga merupakan api sejati warisan dari suku Huoli yang disebut teratai warna-warni. Dengan gagasan 8 iblis surgawi saja, mereka tidak dapat memahami mengapa Dewa Bulan yang begitu mulia akan menyerahkan nyawanya dengan begitu mudah. Medan iblis surgawi itu sendiri ditujukan untuk tingkat dewa, tetapi itu benar-benar tidak dapat ditujukan untuk Dewa Bulan yang putus asa seperti dia. Setelah medan dinyalakan, kedelapannya akan terpengaruh dan akan merepotkan untuk menyingkirkannya. Saat berbicara, Ratu Hongbao melambaikan tangannya, dan api merah keemasan yang keluar dari tubuhnya mengalir deras ke arah 8 iblis surgawi seperti air pasang. 8 iblis surgawi, termasuk Tianmo dan Tianmo Hao, semuanya mundur karena terkejut dan dengan cepat membuka jarak. Ada jejak penghinaan di sudut mulutnya, cahaya merah melonjak dari langit, dan proyeksi besar dari Kaisar Semut Penelan muncul. Cahaya merah menggulung Fahua dan Lange, berubah menjadi pelangi yang mengejutkan, dan terbang menjauh. Baru setelah mereka menjauh, 8 iblis surgawi bersatu kembali, dan masing-masing dari mereka terlihat berekspresi jelek. Tianmo dan menyuruh para iblis untuk ke istana leluhur guna menyelesaikan misi terlebih dulu. Baru setelah itu mencari keberadaan Wu Shuangzu. Iblis itu kemudian melambaikan tangannya, dan ke-8 iblis itu bangkit lagi dan pergi ke arah lain domain monster.
Di bawah ini adalah laut biru tanpa ujung yang dikelilingi oleh api merah yang membumbung, membuat semuanya terlihat sangat aneh. Oleh karena kecepatannya yang begitu cepat, laut biru tanpa ujung di mata Fa Hua dan Lan Ge malah terdistorsi. Pada saat ini, mereka tidak dapat berbicara sama sekali karena mereka tertekan oleh energi Ratu Hongbao, tetapi perasaan keduanya tampaknya terhalang di dalam hati mereka. Perasaan tidak nyaman itu benar-benar tak terlukiskan. Mereka tidak pernah menyangka Ratu Hongbao akan mengorbankan hidupnya untuk mereka. Tidak mungkin bagi iblis surgawi, yang juga berada di tingkat Dewa Bulan, untuk salah membacanya. Juga api keemasan merah yang dilepaskan dari Ratu Hongbao memang memberi mereka perasaan mendebarkan yang tak terlukiskan. Dengan basis kultivasi mereka khawatir selama mereka menyentuh sedikit saja, mereka akan musnah dalam sekejap. Ratu Hongbao, dengan sosok heroiknya 1 lawan 8, tertanam dalam di benak mereka. Di dalam hati mereka, dia bahkan bukan lagi seorang semut penelan, tetapi lebih seperti sekutu yang melindungi mereka. Dari dikejar menjadi dilindungi, perubahannya begitu besar sehingga sampai sekarang mereka semua merasa seperti berada dalam mimpi. Pergerakan masih berlanjut, dan kecepatannya tampaknya semakin cepat. Api merah keemasan sekarang telah berubah menjadi kekuatan pendorong, menyembur di belakang Ratu Hongbao, tetapi yang dapat dilihat dengan jelas adalah bahwa proyeksi Kaisar Semut Penelan yang juga berada di belakangnya secara bertahap memudar ke titik di mana itu hampir hilang. Fa Hua dan Lan Ge sedikit bingung dan tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Tiba-tiba, tubuh mereka menjadi ringan, dan udara di sekitarnya mengalir ke arah mereka dengan embusan dari laut biru tanpa ujung. Keduanya terbangun pada saat yang sama, dan Ratu Hongbao mengangkat tangannya dan melambaikannya ke udara. Baru pada saat itulah Fa Hua dan Lan Ge menyadari bahwa proyeksi Kaisar Semut Penelan di belakangnya telah benar-benar menghilang, dan bahkan tubuhnya sendiri menjadi transparan, walaupun api merah keemasan masih ada, tetapi itu sudah sangat tipis. Lan Ge tanpa sadar ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa sama sekali. Ratu Hongbao melambaikan tangannya kepadanya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia menyuruh Fa Hua dan Lange untuk melanjutkan perjalanan sendiri ke selatan menuju domain hukum. Dia sendiri juga akan pergi. Lange bertanya kenapa Ratu Hongbao rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan mereka berdua. Ratu menjawab karena dia ingin melakukannya. Tepat setelah mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tubuh transparannya berangsur-angsur memudar, dan api merah keemasan terakhir benar-benar menghilang. Tubuhnya yang memudar tiba-tiba melebur menjadi satu disertai fluktuasi kekuatan yang meledak kuat. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi bola cahaya merah dan pergi ke kejauhan, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Tidak ada kebenaran yang menakjubkan dan tidak ada kata-kata terakhir. Dia pergi begitu saja, tiba-tiba dan langsung. Lange bertanya pada Fa Hua apa yang harus mereka lakukan terhadap Ratu Hongbao. Dia sangat tersentuh dengan perlakuannya. Fa Hua menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu dan tidak mengerti jalan pikiran Ratu Hongbao. Menurut apa yang Tian Mo dan katakan hari itu, dia takut. Lange berkata menurutnya Ratu Hongbao sama sekali tidak sedih. Dia adalah ratu yang tegas. Lalu Fa Hua mengajak Lange untuk pergi. Setelah mencapai tingkat ke-9, meskipun dia tidak bisa terbang bebas dengan elemen angin seperti Lan Ge, dia bisa membiarkannya menggunakan kekuatan spiritual untuk waktu yang singkat. Itu masih memungkinkan baginya untuk terbang di langit. Lange bertanya apa rencana Fa Hua selanjutnya. Fa Hua menjawab dia ingin kembali ke kota kebijaksanaan terlebih dahulu dan menyelesaikan 2 kode dari buku kode. Lalu balik bertanya pada Lange, apa yang ingin dia lakukan selanjutnya? Kembali ke kota Guntur atau ikut bersamanya ke kota kebijaksanaan? Lan Ge berpikir sejenak. Akhirnya dia memilih untuk kembali ke kota Guntur dulu, agar mereka memiliki titik teleportasi di mana mereka bisa melarikan diri. Jika ras iblis datang,
mereka bisa berteleportasi satu sama lain dan menghindari mereka. Tidak peduli seberapa kuat ras iblis itu, tidak mungkin bagi mereka untuk melintasi dua domain dalam waktu yang sangat singkat, dan dengan basis kultivasi lebih tinggi di tingkat ke-9, mereka tidak tahu seberapa kuat firasat bahaya yang akan dihadapi daripada di masa lampau. Dengan titik teleportasi, akan masih ada cara untuk keluar. Lan Ge sangat ingin kembali ke kota Guntur, dan waktunya hampir sama dengan waktu yang disepakati oleh Penatua Agung. Ini juga saatnya bagi kota Guntur untuk memilih penguasa kota yang baru. Dia sudah mencapai tingkat ke-9, dan dia sudah memiliki latar belakang yang cukup untuk bersaing. Bagaimanapun, dia akan mewarisi posisi ayahnya sebagai penguasa kota Guntur dan membiarkan kota Guntur terus berkembang ke arah yang telah ditentukan dan diinginkan oleh ayahnya. Kali ini dia dan Fahua berturut-turut pergi ke Laut Hijau Kehidupan dan Domain Monster. Tidak hanya basis kultivasi mereka meningkat, tetapi penglihatan mereka juga meningkat pesat. Mereka benar-benar menyadari betapa tidak pentingnya manusia di seluruh tanah keajaiban, dan bagaimana mereka berjuang untuk bertahan hidup. Mereka melihat orang-orang biasa diperlakukan sebagai budak di Domain Monster, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kemanusiaan dan kesetaraan masih sangat jauh dari dengan ras lain. Bahkan jika ada satu yang buruk, semuanya bisa dihancurkan. Bahkan situasi seperti itu telah dibeli oleh leluhur dengan darah, nyawa, dan kebijaksanaan yang tak terhitung jumlahnya. Sejak mereka dipilih oleh Wu Shuangzu, mereka tidak diragukan lagi telah memikul tanggung jawab yang sangat besar ini. Di bawah tanggung jawab ini, ada banyak hal yang perlu mereka lakukan, dan yang paling penting adalah membuat diri mereka lebih kuat terlebih dahulu.